Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Di video kali ini saya ingin ngebahas kembali teman-teman karena banyak banget ketika saya telusuri ataupun ketika saya analisa ya, teman-teman yang sudah masuk les privat bersama saya di sana banyak banget terjadi kejanggalan di dalam channel YouTube-nya. Kejanggalan serem amat ya, bukan? Jadi banyak banget ketika mereka membuat channel YouTube kayak ngasal aja gitu teman-teman, ngasal aja buat channel YouTube, tidak disetting dan lain sebagainya gitu teman-teman. Dan di video kali ini saya mau beritahukan bagaimana sih sebenarnya channel YouTube yang akan bisa dimonetisasi, juga yang akan berjalan tentunya ya, berkembang dengan berjalannya waktu ya. Dan ini adalah kesalahan-kesalahan YouTuber pemula ketika kita membuat channel di awal mula teman-teman ya. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan tentunya teman-teman. Yang pertama langsung aja, tapi sebelum itu kalian jangan lupa klik tombol subscribe dulu channel YouTube Keluarga Kecil Aira agar kalian gak ketinggalan ilmu-ilmu terbaru dari Keluarga Kecil Aira buat kalian semuanya. Karena ilmu-ilmu yang saya sampaikan di dalam video ini ataupun di dalam channel YouTube ini adalah real dari pengalaman pribadi aku selama aku nge-YouTube dari tahun 2012 sampai sekarang saat ini ya tentunya ya. Jadi banyak banget ya, wah nge-YouTube-nya udah lama dan lain sebagainya. Nge-YouTube udah lama bukan berarti udah langsung gede ya, bukan berarti udah langsung sukses besar gitu. Itu kembali lagi ke dalam rezeki yang kita dapatkan teman-teman. Tapi setidaknya dari hal-hal tersebut saya bisa mendapatkan berbagai ilmu, entah itu dari permasalahan YouTube maupun dari permasalahan ketika kita alami selama nge-YouTube teman-teman. Dan itu saya selalu ekspor ke dalam video-video yang saya upload di dalam Keluarga Kecil Aira ini teman-teman, yang tentunya mudah-mudahan bisa ngebantu gitu buat teman-teman yang ingin belajar YouTube ataupun yang ingin terjun ke dalam dunia YouTube. Oke, langsung aja teman-teman, ini adalah kesalahan seorang konten kreator ataupun YouTuber pemula ya, yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama adalah tidak mementingkan yang namanya tema video. Wah, ini yang sering banget gitu. Ketika ada salah satu orang yang ikut les privat sama saya ataupun les YouTuber pemula ya, ingin belajar YouTube gitu teman-teman. Kalian juga kalau pengen masuk les privat saya boleh, pendaftarnya cukup 100.000 aja teman-teman ya. Ya hitung-hitung buat kopi saya, buat ngopi aja gitu ya. Dan di situ kalian akan mendapatkan bimbingan, arahan, serta pengelolaan channel YouTube kalian. Pokoknya saya akan selalu bimbing ketika ada permasalahan di YouTube kalian, ketika ada permasalahan, Bang ini kenapa, kalian bisa langsung chat WA saya gitu. Saya langsung berikan ilmunya, saya langsung berikan arahannya harusnya bagaimana. Nah di situ keuntungan yang kita dapatkan ketika kalian bisa masuk ke dalam les privat saya. Jadi les privat saya ini tidak istilahnya nggak ketika saya nggak sibuk saya bisa balas gitu. Pokoknya ketika saya luang, ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari tim les privat saya langsung saya balas. Tapi ketika jarang balas, mungkin saya ada kesibukan di luar, karena saya juga sama saya juga konten kreator, saya juga sama mengelola banyak channel YouTube, meskipun ada tim-tim saya juga yang ngebantu saya dalam pembuatan konten gitu teman-teman. Tapi setidaknya tetap saya yang urus ketika saya upload video, ketika saya konten itu kembali lagi sama saya. Dan pada tema video kali ini yaitu membahas tentang kesalahan konten kreator ataupun YouTuber yang terutama pemula ya. Kalau misalkan yang udah mapan, udah gede sih nggak masalah ya, mereka udah dapat ilmu sendiri gitu ya. Nah jadi seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah tidak mementingkannya yang namanya tema video, karena di luar sana banyak banget guys kita membuat video itu ngasal ya. Nah ini yang sering terjadi teman-teman, ketika kita awalnya kita fokuskan satu tema nih, kemudian melihat konten orang lain rame gitu. Nah akhirnya kita terpancing pengen mencoba konten tersebut ya kan. Akhirnya kita pengen coba, kayaknya konten seperti ini rame nih, aku masukin ke channel YouTube aku gitu kan. Nah nanti ujung-ujungnya channel YouTube kita tersebut bisa jadi campur aduk guys. Nah itu sangat berbahaya sekali. Kenapa sangat berbahaya? Karena disitulah yang akan membuat rekomendasi kita hancur. Nah kalau sudah hancur sebenarnya bisa diperbaiki, cuman nanti ada adaptasi ulang, ada progres ulang. Nah itu bisa aja sebenarnya ketika kalian rekomendasinya hilang, sebenarnya bisa aja dikembaliin gitu. Cuman nanti di video-video sebelumnya kalian bisa cek deh kalau pengen mengembalikan rekomendasi kalian, di situ ada. Nah ini sangat penting banget guys ketika kita mementingkan memperhatikan tema YouTube kita. Makanya kita sebelum membuat channel YouTube kita harus benar-benar setting terlebih dulu, riset dulu teman-teman, apa tujuan kita membuat channel YouTube dan arahnya kemana, apa sasaran kita, target kita kemana.
Nah, di situ. Makanya itu sangat penting banget, guys. Supaya jangan ketika kita sudah berjalan entah itu di pertengahan bulan ataupun tahun kita ganti tema. Kita ganti kita malah campur-campur video yang kita masukkan ke dalam YouTube. Itu akan ada dampak terhadap rekomendasi lo, guys ya. Dan ujung-ujungnya video sepi. Nah, oke. Lalu yang kedua, tidak memperhatikan ketika upload video. Nah, ini guys, banyak banget memang di luar sana banyak juga yang bilang teman-teman ketika kita upload video meskipun upload videonya biasa-biasa aja, nggak usah pakai kata kunci, nggak usah isi deskripsi dan lain sebagainya, itu ada aja kok yang nonton. Ya itu kembali lagi, misalkan ketika ada orang upload video cuman ngasal aja, dia cuman kasih judul terus dia isi deskripsi cuman kata kunci doang, udah gitu langsung upload terus dia rame gitu. Nah itu kembali lagi berarti channel dia udah bagus. Udah bagusnya kenapa? Karena dari awal mungkin dia udah dapat rekomendasi gitu teman-teman. Tapi setidaknya kita antisipasi teman-teman ya, sedia payung sebelum hujan. Nah disitulah karena kita masih mengikuti algoritma yang dipakai oleh sistem YouTube terlebih yang lama gitu ya. Sebenarnya sistem YouTube yang lama itu masih berjalan teman-teman. Cuma karena di sini sudah makin update, jadi makin ada tambahan trik dan tips untuk pengembangan channel gitu teman-teman ya. Kalau kata saya sih, kalau menurut saya ya, ini diikuti silakan, kalau nggak juga nggak masalah ya. Karena ini sebenarnya masih berjalan gitu. Jadi kita ketika upload video kita harus benar-benar setting. Yang pertama, riset judul kalian. Judul video kalian yang ingin kalian upload itu misalkan sesuaikan ya. Buatlah judul kalian sesuai dengan SEO teman-teman, yang sesuai dengan ketika orang bisa mencari keperluan mereka ataupun kebutuhan mereka, video kita bisa nyantol ke bawah gitu. Nah itulah cara meriset kata kunci ya. Kemudian kata kunci itu buat kata kunci judul ya maksudnya. Judul itu harus benar-benar menarik teman-teman ya. Jadi kedua, kita harus benar-benar bisa setting juga dari deskripsi video. Nah, tatahan deskripsi video bagaimana sih Bang? Tatahan video. Nah, di sini saya udah sampaikan kepada les privat murid saya, les yang ikut gabung bersama les privat saya. Pokoknya saya bongkar semua ketika upload video, Bang. Ini harus begini. Saya bongkar ya gitu ya. Karena di luar sana banyak banget yang belum tahu, guys. Jadi ketika dia buat deskripsi channel YouTube, dia isi ngasal aja gini, tatahannya itu nggak bagus. Dan ternyata tatahan ketika kita upload video di deskripsi itu sangat penting guys, sangat berpengaruh sekali ya. Kalau menurut saya kalian bisa bandingin aja, kalian bisa rasakan sendiri ya. Kalian bisa acak-acak ketika kalian upload video, terus juga deskripsinya beda, video ini sama video ini caranya beda gitu, susunannya beda. Pasti akan ada perbedaan juga di dalam viewers juga pengembangan channel itu. Kalian bisa cek di YouTube Studio, itu pengembangannya nanti akan terlihat, entah itu dari durasinya cuma nonton segini, entah itu penontonnya segini, nanti akan terlihat semua gitu di situ ya. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan beli jam tayang. Nah ini sangat berbahaya sekali guys ya sebenarnya ya. Itu terserah ya, kalau kalian pengen beli jam tayang ya, pengen secara cepat gitu dimonetisasi, bisa aja teman-teman. Ketika kalian beli jam tayang terus kalian, aku udah dimonetisasi nih habis beli jam tayang gitu, wah mantap dong ya. Namun ketika kalian merasakan pendapatan, jangan kaget nih, itu nanti akan ada dampak efek juga teman-teman ketika kalian sudah dimonetisasi. Entah itu dari RPM kecil, entah itu akan kesusahan mendapat penonton secara natural, secara real, itu akan susah ataupun subscriber juga gitu teman-teman. Kemudian pengembangan channel YouTube lambat. Nah, apa yang kalian dapatkan? Kalian sudah buang-buang, istilahnya udah beli subscriber, udah capek-capek ngonten banyak beberapa bulan bahkan tahun kemarin gitu kan, kalian buang-buang waktu dan akhirnya setelah dimonetisasi gaji yang kita dapatkan tidak sesuai. Dan itu ternyata setelah saya telusuri ada dampak ketika kita cari jam tayangnya. Kita cari jam tayangnya pakai apa ya kan? Nah saran saya ketika kalian pengen cari jam tayang ataupun pengen benar-benar dapat jam tayang, buatlah secara real time. Maksudnya real time gimana Bang? Carilah jam tayang benar-benar dari penonton original kalian, yang benar-benar menonton. Ketika kalian buat video dari 1 sampai akhir video, mereka bisa nonton sampai selesai. Ketika kalian video tersebut bisa mendapatkan penonton banyak, otomatis kalian bisa mendapatkan jam tayang lebih cepat dan lebih banyak setiap harinya. Nah seperti itu ya. Karena di channel ini juga sudah terbukti teman-teman, ini channel sebenarnya belum besar ya. Ini sebenarnya channel vlog keluarga kecil. Akhirnya ini channel keluarga teman-teman, channel dokumen. Cuman ketika saya bentuk channel ini ataupun ganti temanya dan menjadi konten kreator ataupun menjadi seputar ilmu pembelajaran YouTube, dan akhirnya alhamdulillah mereka nonton dari awal sampai akhir kebanyakan ya, dari awal sampai akhir karena mereka butuh ilmunya teman-teman. Nah disitulah manfaat juga keuntungan yang saya dapatkan ketika saya membuat channel YouTube tutorial seperti ini teman-teman. Mereka bisa nonton sampai akhir juga. Dan ketika saya membuat durasi panjang, akhirnya jam tayang bisa saya dapatkan secara cepat. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman ketika saya baru rubah channel YouTube ini menjadi sebuah channel ilmu pembelajaran ya. Dan saya pentingkan untuk mencari jam tayang, otomatis
otomatis saya buat durasi panjang teman-teman. Minimal saya buatkan dalam 20 menit ya. Satu video 20 menit, kadang 30 menit juga, kadang paling sedikit ya 15 menit gitu teman-teman. Dan alhasil saya bisa mendapatkan jam tayang dalam satu hari minimal 200 jam, bahkan sampai 400 jam setiap hari. Otomatis channel YouTube ini untuk monetisasi belum lama guys. Bukan belum lama ya, nggak butuh waktu lama gitu guys. Cuman butuh waktu berapa tuh? Tadinya jam tayang cuma 700 jam ya. Ketika saya kelola selama kurang lebih 12 hari atau 11 hari ya, saya buat channel YouTube seputar apa? Ilmu pembelajaran YouTube, dan akhirnya hasil selama 11 hari itu udah langsung bisa dimonetisasi, langsung nyampe guys. Berapa tuh? 3.000 sih, saya pakai 3.000 jam tayang. Berarti otomatis 700 selama waktu nyampe 3.000 saya sekitar kurang lebih 7 hari. 7 hari saya bisa mendapatkan 3.000 jam tayang ya. Kemudian saya ajukan lagi untuk monetisasi, bukan untuk monetisasi ya, untuk melanjutkan, untuk mengaktifkan iklannya untuk mencapai 4.000 jam tayangnya. Dan itu saya secara detail saya hitung kurang lebih 11 hari ataupun 12 hari teman-teman. Jadi pada akhirnya didetailkan itu sekitar 11 hari. Nah, 11 hari saya bisa mendapatkan kurang lebih itu berapa ya? 3.200 jam. Nah, dari channel ini. Makanya cepat banget untuk jam tayangnya. Nah, sekarang banyak kok. Kan banyak di sana bilang cari jam tayang susah, Bang. Cari subscriber mudah. Memang ke sana, tapi kalau kita sudah mengetahui trik dan ilmunya, kita bisa mudah untuk mencari jam tayang. Juga kita tahu pemasaran video kita kemana dan target kita siapa. Itu akan cepat, teman-teman. Juga akan cepat mendapatkan jam tayang. Jadi kalian jangan khawatir. Cari uang untuk Bayu mah jangan khawatir aja. Jadi jangan ragu lah ya, jangan ragu ketika kita mencari jam tayang itu. Kalau kita videonya bagus ya, untuk intinya kembali lagi dalam video kita harus benar-benar bentuk daging semua teman-teman. Supaya kenapa ketika orang nonton dari awal nih sampai akhir sini, nah mereka nonton sampai selesai. Otomatis ketika video kita mendapatkan penonton banyak, wah udah jangan tanya, jam tayang udah cepet banget gitu guys ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi yang keempat, yaitu melakukan self workshop. Nah, ini sering banget terjadi teman-teman ya. Kadang ada kalian bisa ketika saya buat grup komunitas, bukan grup ya, jadi buat tab komunitas, di sana ada selalu komen ya, saling support guys, saling subscribe, nanti saya subscribe lagi, terus juga subscribe lah 2 menit 3 menit ya, nggak apa-apa, nanti saya subscribe lagi. Dan itu adalah permasalahan channel YouTube yang nantinya akan berbahaya buat channel YouTube teman-teman. Bahayanya gimana? Channel itu istilahnya channel itu nggak masalah sih, nggak akan dirusak oleh YouTube atau ditutup atau dihapus oleh pihak YouTube ketika kita subscribe. Namun kembali lagi teman-teman, nanti efeknya ke dalam pengembangan channel YouTube kita nanti setelah monetisasi. Kalian jangan kaget, nanti kalian akan susah mendapatkan subscriber, kalian akan susah mendapatkan viewers paling utama ya. Itu sulit banget nanti teman-teman. Kenapa saya bilang seperti ini? Ada kok teman-teman teman saya yang menggunakan cara seperti ini dan akhirnya dia mengeluh gitu. Nah, disitulah bahayanya ketika kita menggunakan sub workshop. Itu sih kembali lagi sama kalian, kalau pengen sub workshop silakan aja. Tapi saya sarankan kalau bisa carilah subscriber secara natural, juga penonton yang benar-benar natural. Itu yang akan nyaman ketika nanti sudah dimonetisasi, kalian akan menikmati hasilnya teman-teman. Meskipun agak sulit, agak susah bang, lama banget nih dimonetisasinya, biarin aja, sambil berjalan aja teman-teman. Jadi makanya disitulah kalian harus bisa berpikir, YouTube itu jangan difokuskan cuan, uang dan uang teman-teman ya. Bagus kita punya pemikiran untuk mendapatkan penghasilan di YouTube, tapi kita juga harus fokuskan dulu kualitas dan kuantitas yang kita berikan kepada YouTube teman-teman, karena YouTube juga menilai dari sana. Kalau misalkan kuantitas kita bagus, otomatis dari pihak YouTube juga akan memberikan jempol buat kita melalui rekomendasi, dan akhirnya video kita bisa direkomendasikan, disebarkan gitu, supaya dapat banyak penonton, dan alhasil kita tentu akan mendapat banyak cuan dong. Nah, di situ guys marketingnya. Jadi kita nggak usah berpikir channel kita juga belum berkembang, istilahnya belum gimana gitu ya, tapi kita udah bikin cuan gitu. Wah, banyak banget. Jangan dulu ke sana. Kita perbaiki dulu kualitas kita, kuantitas kita. Dengan kita perbaiki semua itu, kalian jangan tanya ketika kita mendapatkan penghasilan bisa tidak membohongi hasil dan perjuangan kita nanti. Oke. Lalu next kita yang kelima adalah ditonton sendiri dengan IP dan HP yang sama. Ini juga berbahaya juga guys. Kenapa kok bisa bang? Bisa. Kenapa? Ingat, ketika kalian menonton video sendiri, misalkan ya saya upload video nih, kemudian saya tonton dengan HP saya sendiri gitu kan, meskipun itu berbeda akun ya, tetap aja itu namanya akan takutnya di sana akan menjadi terdeteksi spam ya, spam dari viewers gitu teman-teman, karena juga ada
penyesatan gitu ya. Ingat loh, sekarang peraturan YouTube itu ada loh, ada yang namanya data yang menyesatkan. Nah, di situ guys, makanya sangat berbahaya sekali ketika kita menonton video sendiri menggunakan IP yang sama ataupun menggunakan HP yang sama ataupun dengan PC yang sama, teman-teman. Kalau bisa, kalau kalian pengen ngecek video kalian yang sudah kalian upload, kalian bisa gunakan HP yang lain gitu ya, HP istri kalian, HP teman kalian, HP anak kalian, HP ibu, HP ayah gitu bisa aja. Kalau jangan sampai pakai HP sendiri ketika kita upload video. Nah, di situ ataupun yang biasa kita gunakan seperti itu ya guys. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Tetap semangat dan berjuang di YouTube, karena kunci utama dari seorang konten kreator adalah ikhlas, sabar. Yang paling utama adalah semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.